Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat. Sebelum kita tindak lanjuti atas judul ini, khatib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama dan terkhususnya buat diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah serta meninggalkan semua larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya menjadi hamba yang bertakwa serta hamba yang dijanjikan jannahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari judul yang telah dibacakan di awal tadi, yaitu wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat, bahwasanya kata-kata wakaf ini adalah kata-kata yang tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. Kata-kata yang tidak asing lagi senantiasa kita ucapkan di lisan kita. Namun coba kita lihat, apa itu sebenarnya yang dikatakan dengan wakaf? Sebagaimana tujuan daripada wakaf itu sendiri, dan coba kita lihat seperti apa sejarah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap wakaf ini, serta apa manfaat dari wakaf itu bagi orang yang mewakafkan hartanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pengertian dari wakaf itu sendiri. Wakaf berasal dari kata wakafa, yang berarti yaitu menahan atau berhenti. Sementara kita lihat menurut istilah, yaitu menahan harta yang mungkin akan diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusaknya benda dan digunakan untuk jalan kebaikan. Inilah dia yang disebut dengan pengertian wakaf itu sendiri. Kita lihat lagi apa tujuan dari wakaf itu. Kita lihat wakaf itu bertujuan yang pertama sekali, yaitu untuk mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau seandainya kita dekat dengan Allah, maka insya Allah apapun masalah kita, apapun persoalan kehidupan kita, insya Allah akan terselesaikan. Kenapa? Ada campur tangan Allah di dalamnya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah apapun manusia itu di dalam menjalani kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Inilah dia kelebihan kalau seandainya kita dekat dengan Allah. Coba kita bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sebagai karyawan hari ini, kita dekat dengan atasan kita dekat dengan manajer kita, untuk kesempatan naik pangkat sangat mudah. Kenapa? Yang memegang tampuk kekuasaan di perusahaan itu dekat dengan kita. Insya Allah masalah apapun di kantor itu akan terselesaikan. Kenapa? Manajer kita dekat dengan kita. Begitu jugalah di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kalau kita dekat dengan Allah, tidak ada masalah yang besar bagi Allah. Semuanya kecil. Illa qalila, kata Allah. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang dekat dengan Allah. Ini tujuan pertama dari wakaf itu sendiri. Yang kedua, yaitu akan menjadikan harta yang senantiasa mengalir saat barang itu digunakan, sekalipun kita sudah tidak ada di alam semesta ini, yang kita kenal dengan sedekah jariyah. Inilah dia harta wakaf kita. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati salah seorang anak cucu Adam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terputus seluruh amal kebaikannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatin jariyatin, inilah dia salah satunya, sedekah jariyah. Walaupun kita sudah mati, kita sudah dikubur, sudah dimakan oleh cacing tanah sana, selagi tanah mungkin atau apapun yang kita wakafkan itu masih dimanfaatkan oleh orang banyak, kita masih terima enaknya saat kita di alam kubur. Kita terima manfaatnya walaupun kita sudah dimakan oleh cacing tanah. Inilah dia, tidak akan terputus amal ibadah kita, tidak akan terputus semuanya itu selagi apa yang kita sumbangkan, apa yang kita wakafkan itu menjadi bagian dari hal-hal yang membuat kesenangan oleh orang lain. Artinya yang kita wakafkan itu masih digunakan oleh orang lain, kita akan terima sejuknya saat kita di alam kubur sana. Ini tujuan dari wakaf itu sendiri. Coba kita lihat, ada seorang ulama mengatakan yang bernama Sofyan bin Uyainah. Apa kata Sofyan bin Uyainah? Ia mengatakan bahwa sangat menyesal sekali seorang hamba. Sangat menyesal sekali seorang hamba saat ketika hidupnya dia sibuk mengumpulkan harta. Sudah mendapatkan harta yang banyak, rumah yang indah, tanah yang aset yang sangat tidak terhingga lagi, mobil yang mewah. Namun dia lupa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hartanya. Dia terlanjur dipanggil oleh malaikat maut, dan hartanya itu menjadi warisan oleh pewarisnya, dan harta itu baru diwakafkan oleh ahli warisnya. Ini dia, kata Sofyan bin Uyainah mengatakan, menyesal sekali kita, harta kita kumpulkan, anak keturunan kita yang mewakafkan harta kita saat kita di alam kubur. Menyesal, kata Sofyan bin Uyainah. Bagaimana kalau seandainya hari ini kita kumpulkan harta kita banyak-banyak, rumah kita bagus-baguskan, mobil kita mewah-mewahkan, aset yang sangat tidak terhingga lagi. Di mana-mana ada tanah kita, di mana-mana bank ada rekening kita, di mana-mana bank ada deposito kita, namun kita lupa berjuang di jalan Allah melalui harta kita. Saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak keturunan kita, ahli waris kita juga tidak bisa memanfaatkan harta yang hari ini kita kumpulkan. Sangat lebih menyesal lagi kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah tadi, seseorang memiliki anak yang soleh dan soleha, harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya baru diwakafkan, menyesal orang tuanya. Bagaimana kalau harta yang ditinggalkan itu tidak diwakafkan, digunakan untuk poya-poya, digunakan untuk membeli narkoba, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih menyesal lagi kehidupan kita saat di akhirat kelak, ya wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Lebih menyesal lagi kita saat itu. Maka dari itu, selagi kita punya kesempatan, manfaatkanlah kesempatan ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kelebihan harta kita, wakafkanlah supaya kita akan terima hasilnya. Coba kita lihat sejarah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sejarah ini kita jadikan tolak ukur di dalam amalan kita, maka sangat-sangat tidak sanggup kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya, yang dilakukan oleh para tabi'in. Kita sangat jauh sekali dari mereka. Namun walaupun kita sudah tidak bisa seperti mereka tentang wakaf kita, infak dan sedekah kita, setidak-tidaknya adalah hal yang bisa kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Coba kita lihat di dalam sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab, menyampaikan, ya Rasulullah, saya memiliki satu buah kebun ya Rasulullah. Kebun kurma ini, di satu kebun ini kurma itu sangat indah ya Rasulullah, sangat manis ya Rasulullah, dan hasilnya juga sangat-sangat banyak ya Rasulullah. Lalu saya sampaikan kepadamu ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan terhadap kebunku ini ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat kalimat Rasulullah, wahai sahabatku Umar, kalaulah engkau cinta kepada Allah, engkau cinta kepada Rasulullah melebihi dari kebunmu itu, maka wakafkanlah kebunmu itu. Tapi kalau seandainya cinta kebunmu terhadap kebunmu melebihi cintamu terhadap Allah dan Rasulnya, maka pertahankanlah kebunmu. Ini jawaban baginda Rasul. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Ya Rasulullah, dengan senang hati ya Rasulullah, aku wakafkan kebun kesayanganku ini kepadamu ya Rasulullah. Sesungguhnya kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya tidak ada bandingnya lagi ya Rasulullah. Bahkan aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya ketimbang nyawaku sendiri ya Rasulullah. Ini jawaban sahabat. Akhirnya apa? Rasulullah terima wakaf daripada Umar bin Khattab itu, dan diperdayakanlah hasil dari panen kurma yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab tadi, dan kegunaannya, hasilnya digunakan untuk kepentingan umat yang kita kenal hari ini dengan wakaf produktif. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia. Kalau kita berbicara, kita tidak ada bandingnya dengan sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh dari mereka. Namun setidak-tidaknya kita pernah berbuat serupa dengan mereka, walaupun kecil, walaupun 0,00% daripada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kita lihat lagi sahabat baginda Rasul, yaitu Utsman bin Affan, membeli satu buah sumur, yang sumur itu dimiliki oleh kafir Yahudi. Apa kata Utsman? Wahai Yahudi, ku beli sumurmu. Tidak, kata Yahudi, akhirnya aku beli sumurmu. Dalam 2 hari kita bergantian, ku bayar berapa keinginanmu. Akhirnya sampai habis cerita, terbelilah sumur tersebut oleh Utsman bin Affan. Dan sumur itu juga diwakafkan untuk kepentingan umat saat itu, yang kebetulan sangat-sangat sulit air saat itu di suatu desa tersebut. Ini dia. Kita jauh dari saudara-saudara kita yang zaman dahulu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita tidak pernah melakukan sedikit pun terhadap apa yang mereka kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat apa sih manfaat daripada wakaf tersebut.
Yang pertama, wakaf itu akan bermanfaat, yaitu sebagai hal untuk melatih manusia jika sosial tersebut kita jalankan. Artinya saat kita mengeluarkan harta kita, artinya kita sudah berjalan di jalan Allah dalam hal sosial kemasyarakatan. Artinya orang yang menerima manfaat dari wakaf kita tersebut, mereka akan terbantu secara ekonominya, mereka terbantu secara kehidupannya. Artinya kita sudah menyelamatkan saudara-saudara kita, maka insya Allah Allah akan bantu kita. In tansurullah wa yansurukum wa yutsabbit aqdamakum, kata Allah. Barang siapa yang membantuku, kata Allah, maka aku akan bantunya, kata Allah. Inilah dia jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama manfaatnya. Yang kedua yaitu belajar bahwasanya harta yang ada di dunia ini, yang kita miliki ini tidak akan kekal selamanya. Kalau kita sombong dengan harta kita yang banyak, pangkat dan kedudukan kita yang tinggi, maka yakinlah suatu saat Allah akan ambil itu semua. Kalaulah Allah mau ambil harta kita yang hari ini banyak, tidak butuh waktu yang lama buat Allah. Mungkin hanya butuh waktu sekedip mata, habis seluruh harta kekayaan kita. Banyak sekali contoh-contohnya kalau kita lihat di dalam sejarah. Contoh-contoh yang mungkin ada di dalam masyarakat kita bagi mereka-mereka yang sombong. Satu lagi, kalaulah sombong yang ada di dalam diri kita, insya Allah kita di mata Allah Subhanahu wa taala tidak lebih hina, tidak lebih mulia dari yang namanya iblis, tidak lebih mulia dari yang namanya syaitan. Kenapa? Syaitan Allah buang dari surga ke muka bumi karena kesombongannya. Ana khairum minhu, kata syaitan, kata iblis. Padahal iblis adalah makhluk yang taat kepada Allah, sementara kita bukan makhluk yang taat, bukan makhluk yang dekat kepada Allah. Kita sombong. Coba bayangkan apa kelebihan kita? Tidak ada. Harta kita pun kita sayang-sayangkan, untuk berwakaf aja sulit. Inilah dia yang harus kita perhatikan. Ini yang kedua manfaatnya. Yang ketiga yaitu suatu amalan yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Kita akan terima walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, manfaat dari wakaf yaitu mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Di dalam masyarakat kita ada mungkin yang kaya sangatlah kaya, yang miskin sangatlah susah. Inilah dia, kalaulah seandainya wakaf ini kita berdayakan, wakaf ini kita keluarkan dari harta yang kita miliki, insya Allah tidak akan ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangan tumpuk harta kita, jangan sayang harta kita, karena sesungguhnya harta yang hari ini kita tumpuk, harta yang hari ini kita sayangkan, dia akan menjadi bencana bagi kita saat kita di hadapan Allah kalau harta ini tidak kita bergunakan di jalan Allah. Untuk itu jangan pernah menyimpan harta kita untuk kepentingan pribadi. Jangan pernah menumpuk-numpuk harta kita tanpa harus mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berwakaf kita sulit, untuk berinfak kita sulit, untuk bersedekah kita sulit. Lalu apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nol besar. Masjid butuh pembangunan, kita sulit sekali mengeluarkan uang kita. Masjid butuh pembangunan, ada yang dibangun, sementara kas tidak cukup, kita sulit, berat mengeluarkan dari kantong kita, dari rekening kita, dari dompet kita. Ingatlah, harta itu akan menghimpit kita saat di alam kubur kelak. Jangan sampai harta itu menyusahkan kita. Jadikanlah harta itu menjadi penenang saat bagi kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah harta yang hari ini kita kumpulkan menjadi obat buat kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Kami bermunajat kehadirat-Mu ya Allah. Sekiranya di antara kami yang hadir di sini terlilit hutang piutang ya Allah, bantu kami menyelesaikannya ya Allah. Bantu kami melunasinya ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Sekiranya ia sulit, mudahkan ya Allah. Sekiranya ia jauh, dekatkan ya Allah. Sekiranya ia dekat, sampaikan ya Allah. Sekiranya ia sampai, berkahkan ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Sekiranya di antara kami yang hadir di sini dalam keadaan sakit ya Allah, atau mungkin anak-anak kami ya Allah, atau mungkin istri kami ya Allah, atau mungkin orang tua kami ya Allah, hingga detik ini masih dalam keadaan sakit, kami mohon angkat sakit itu ya Allah. Angkat sakit itu ya Allah. Angkat sakit itu ya Allah. Sehatkan lagi kami seperti sedia kalanya ya Allah. Jangan Engkau siksa kami dengan rasa sakit ini ya Allah. Berikan kami hidayah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah dan petunjuk buat pemimpin-pemimpin kami. Sekiranya mereka zalim kepada kami ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Bimbing mereka dari kesesatan itu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar.